Oke teman-teman, welcome back to Mindset Moment. Hari ini gue mau cerita tentang sebuah statement yang orang-orang sering salah kaprah, yaitu statement ini adalah fake it until you make it. Jadi gini, beberapa waktu lalu ada pertanyaan dari salah satu teman gue di Instagram. Dia bertanya, kok gimana pendapat Koko tentang orang-orang yang di-encourage untuk naik level dalam hal lifestyle-nya, yaitu ganti mobil, ganti fashion, dan gadget, once orang ini mengalami peningkatan promosi atau peningkatan income. Ya ini for the sake of branding dan lain-lain. Fake it until you make it. Ada orang-orang yang bilang bahwa kalau orang-orang melihat bahwa lu punya lifestyle atau fashion ataupun tentengan yang menempel di tubuh lu itu berbeda atau berbeda kasta, maka orang-orang akan lebih mudah menghargai lu. Gue gak mau berkomentar banyak tentang bagian ini, tapi banyak ketika ini gue lempar ke teman-teman lagi di Instagram, banyak yang berpendapat bahwa nggak penting-penting amat lah. Ada juga yang bilang penting karena ini untuk bisnis dan semacamnya. Personally, gue ada setuju dan tidaknya, tetapi pada suatu titik gue mau katakan bahwa gue pun pernah melakukan istilah fake it until you make it. Tapi gue mau jelasin versi apa yang gue lakukan. Jadi menurut pengalaman gue sejauh ini ada dua jenis fake it until you make it yang beredar di market. Yang pertama, kalau teman-teman ingat film Catch Me If You Can, si Leonardo DiCaprio atau Frank Abagnale, kalau gue nggak salah nama karakternya, itu dia melakukan proses fake it until you make it dengan berpura-pura menjadi pilot, berpura-pura menjadi apapun, banyak hal karakter yang dia lakukan untuk menipu orang. Jadi fake it until you make it di bagian ini adalah ketika dia melakukan sebuah tindakan untuk menciptakan persepsi di kepala orang lain, persepsi yang sebenarnya tidaklah atau jauh sebenarnya dari aslinya. Nah, kalau kalian melakukan fake it until you make it yang versi ini, yaitu fraud, maka ada potensi di satu waktu lo akan kesandung. Sama seperti di film Catch Me If You Can, diincar polisi jadinya. Namun, fake it until you make it versi kedua, itu adalah apa yang menurut gue baik untuk dilakukan. Gue pernah melakukannya dan terbukti membantu gue dalam pertumbuhan perjalanan hidup gue. Contoh, gue sadar, gue percaya bahwa ini terutama gue alamin ketika titik awal gue mengalami perubahan mindset. Gue menangkap satu fakta bahwa orang yang kaya versus orang yang belum kaya itu berpikir, bertindak, merespon, bereaksi dengan cara yang berbeda. Contoh paling simpel, gesture seorang yang merasa dirinya kaya pasti berbeda dengan gesturnya orang yang merasa dirinya tidaklah kaya, atau simple saying, miskin. Dulu gue adalah orang yang miskin, sekarang gue orang yang sudah lebih kaya. Gue nggak berbicara tentang masalah keuangan atau finansial di sini, tapi gue berbicara tentang namanya mindset. Nah, gue dalam masa-masa karir, terutama pada saat awal-awal banget dulu memulai, kemana-mana gue mostly menggunakan motor. Nah, teman-teman tahu dong, orang-orang yang naik motor itu biasanya lebih mudah keringetan ya, tentu karena outdoor tidak ada AC dan kena debu dan semacamnya. It happens to me, dan itu gue lakukan atau gue alami beberapa tahun. Nah, namun ketika gue mengalami perubahan mindset, gue walaupun sama-sama naik motor, tapi gue menyikapi perjalanan gue di motor itu dengan lebih bersih. Artinya
Ketika sampai suatu tempat, gue langsung cuci muka atau beberes atau apapun, parfum dan semacamnya itu lebih gue perhatikan. Nah, sampai suatu ketika, gue pernah ke kantor, gue naik motor, gue naik motor dan gue pakai helm kan di perjalanan. Dan helm itu waktu itu gue inget banget, helmnya itu gue bawa ke lantai tempat gue beraktivitas. Sehingga gue di lift, gue nenteng helm. Karena satu teman gue bertanya, wah Chris, tumben naik motor. Ketika gue dapat statement seperti itu, gue dalam hati kaget karena memang tiap hari gue naik motor, jadi gue belum punya mobil saat itu. Gue belum punya mobil, otomatis kemana-mana masih mostly menggunakan motor. Namun setelah gue pikir-pikir, kenapa ya orang ini bisa menyatakan demikian? Berarti dia menganggap atau di persepsi kepalanya dia, gue menggunakan mobil, sudah menggunakan mobil, padahal belum. Dari cara gue berjalan, dari cara gue berbicara, dari cara gue berinteraksi dengan orang berpendapat bahwa gue sudah lebih makmur atau sudah lebih kaya. Nah, itu adalah fake it until you make it yang versi kedua. Atau dalam bahasa rohani, mungkin orang bisa mengatakannya sebagai iman. You can say that if you want. Gue percaya bahwa gue akan menjadi orang yang lebih kaya atau berkembang secara finansial, secara bisnis, dan secara banyak hal yang positif. Sehingga membuat gue berpikir bahwa in order untuk menarik diri gue di masa depan menjadi lebih dekat ke masa ini, maka gue harus bertindak, belajar dengan lebih baik. Contoh, gue sadar gue bukan orang yang pintar, tapi gue ingin jadi orang yang pintar. Hal pertama yang waktu itu dilakukan, simpelnya adalah gue datang training harus lebih on time. Ketika ada acara, gue harus lebih on time. Atau gue ingin dianggap sebagai orang yang lebih baik dalam hal time management. It means that ketika gue janjian sama orang, gue udah harus lebih on time. Orang janji jam 3, jam setengah 3, gue udah sampai. Nah, turns out, hal-hal kecil seperti itu membawa perkembangan ke diri gue lebih cepat. Ini adalah definisi fake it until you make it yang menurut gue baik banget kalau semua orang bisa lakukan. Karena orang-orang yang kaya itu pasti gesturnya pun berbeda. Teman-teman pasti tahu Clark Kent, tahu Wonder Woman, Batman, dan Iron Man, semuanya berjalan dengan tegap. Orang-orang yang di level itu berjalan pun dengan cara yang berbeda, di level yang lebih tinggi. Otomatis, kalau kita ingin jadi orang yang lebih kaya, lakukanlah fake it until you make it versi yang kedua ini. Faith or whatever you want to say it, you want to name it. Kita jadi orang-orang yang, ya kita tahu kita pasti akan berevolusi menjadi orang yang lebih baik. Christopher versi 2, versi 3, versi 4, versi baru yang jadi lebih baik dibandingin hari-hari yang lalu, hari-hari kemarin. Nah, orang-orang yang lebih bertumbuh ini, karakternya pasti akan berubah juga. Dan kalau ini terjadi, tinggal tunggu waktu, hal-hal yang di luar diri kita pun akan bertumbuh. Orang yang kaya atau orang yang bisa dipercaya orang lain pasti membuat deal bisnis akan lebih mudah. Tinggal tunggu waktu, di mana bisnisnya pun bertumbuh. Orang yang dipercaya untuk memanage sebuah project adalah orang-orang yang ya baik, time management, project manajemennya bagus, sehingga orang-orang mau bekerja sama dengan orang-orang di jenis ini. Jadi teman-teman, sebelum berpikir jauh-jauh ingin kaya, ingin hebat, dan ingin sukses dan macam-macam, coba perhatikan habitnya orang-orang yang ingin kalian tuju. Berpikirlah seperti mereka, bertindaklah seperti mereka, namun ingat, bukan berarti kita harus mengikuti lifestyle-nya. Karena cara mereka menjalani lifestyle itu pun dengan cara orang yang belum kaya menjalani lifestyle itu berbeda. Contoh, ketika orang-orang yang secara ekonomi atau secara finansial sudah jauh lebih stabil, sudah jauh lebih kaya, mereka beli mobil sport yang bagi kita itu mungkin pemborosan, bagi mereka itu standar. Karena di level mereka,
itu sudah menjadi sebuah kebiasaan atau ya hal biasa. Bagi orang yang super amat miskin, makan 3 kali sehari, makan KFC atau makan ayam goreng, itu mewah. Tapi buat orang yang sudah di level lebih stabil, makan KFC tiap hari ya biasa aja. Atau makan ayam goreng tiap hari biasa aja gitu. Contohnya ya, semoga teman-teman bisa memahami maksud gue. Nah, mereka menjalaninya bukan karena mereka ingin tampil kaya, tapi mereka memang sudah di level itu. Yang menjadi bahaya adalah fake it until you make it versi yang pertama, yaitu fraud. Dia memaksakan keuangannya, memaksakan dirinya untuk naik level, padahal mereka menggunakan barang-barang tadi atau lifestyle tadi untuk mengimpress orang lain. Sedangkan orang kaya beli barang mewah bukan untuk mengimpress orang lain. Jadi ini yang berbeda. Nah, sampai sini semoga teman-teman bisa memahami apa maksud gua, dan dalam perjalanannya teman-teman bisa menjadi fake it until you make it versi yang kedua. Tingkatkan iman, tingkatkan pertumbuhan kalian secara dari dalam agar benar-benar tiba waktunya you can make it. Paulo Coelho pernah bilang, you must be the person you have never had the courage to be. Gradually you will discover that you are that person. But until you can see this clearly, you must pretend and invent. Selamat teman-teman, selamat menjalani kehidupan baru. Fake it until you make it.